Metode hafalan menjadi metode yang paling dibenci oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nabila dari kelas Tadris Kimia B dengan NIM 228110023 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Berikut uraian materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian pendidikan dalam Islam, yang kedua ada prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang ketiga ada tujuan pendidikan Islam, yang keempat ada metode pembelajaran dalam pendidikan Islam, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan dalam Islam. Pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama ada Dr. Andes Ahmad D. Marimba. Beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang kedua, menurut Mustafa Al-Ghulayaini, beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air, petunjuk, dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Kita bisa simpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana yang telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Uraian materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam itu ada 10. Yang pertama, tauhid. Prinsip utama dalam Islam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam bertujuan untuk memperkuat keimanan dan pemahaman akan tauhid sebagai dasar kehidupan. Yang kedua ada rasionalitas dan keadilan. Pendidikan Islam menghargai akal sehat dan mengajarkan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan serta distribusi ilmu. Yang ketiga ada holisme dan keseimbangan. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai entitas holistik yang mencakup dimensi fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek-aspek ini. Yang keempat ada pengembangan moral dan etika. Pendidikan Islam berfokus pada pembentukan karakter yang baik dan moral yang kuat sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak mulia dan etika yang baik menjadi landasan dari pendidikan Islam. Yang kelima ada pengembangan kepribadian Islami. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kepribadian Islami yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, sikap, dan tindakan mereka. Yang keenam ada kemandirian dan kreativitas. Pendidikan Islam mendorong siswa untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mencari ilmu dan memecahkan masalah. Yang ketujuh ada kebajikan dan keutamaan. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang sebagai prinsip hidup. Yang kedelapan ada kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam mendorong pembentukan pemimpin yang bertanggung jawab, baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun umat Islam secara lebih luas. Yang kesembilan, ada kerjasama dan solidaritas. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling tolong-menolong dalam membangun komunitas dan masyarakat yang kokoh. Yang ke-10 ada kontinuitas dan pembelajaran seumur hidup. Pendidikan Islam tidak hanya terjadi di sekolah formal, tetapi juga merupakan proses pembelajaran sepanjang hidup yang terus-menerus. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar pendidikan Islam dan memandu bagaimana pendidikan harus dijalankan untuk mencapai tujuan akhir yang dikehendaki oleh Islam, yaitu pembentukan individu muslim yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil
yang berkepribadian Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang dengan dunia akhirat sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakal secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan Islam itu ada 7. Yang pertama, pengenalan dan penghayatan ajaran Islam. Membantu siswa untuk memahami dan menghayati ajaran Islam termasuk akidah, ibadah, etika, dan hukum-hukum Islam. Yang kedua ada pembentukan akhlak mulia, yaitu membantu mengembangkan karakter dan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, seperti jujur, adil, sabar, dan kasih sayang. Yang ketiga ada penguasaan pengetahuan agama. Tujuan ini memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk pemahaman tentang Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, dan teologi. Yang keempat ada pembentukan kepribadian Islami. Tujuan ini mengembangkan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam termasuk rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kejujuran. Yang kelima ada pengembangan keterampilan hidup, membekali siswa dengan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari termasuk keterampilan sosial, komunikasi, dan manajemen waktu. Yang keenam ada peningkatan kesadaran sosial dan kemanusiaan, mendorong siswa untuk peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan mengambil peran aktif dalam membantu orang lain dan memperbaiki kondisi sosial. Yang ketujuh ada pengembangan kepemimpinan Islami, mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, berkeadilan, dan dapat memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Ada berapa metode pembelajaran dalam pendidikan Islam? Jawabannya ada 7. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ialah cara menyampaikan materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan pada peserta didik atau khalayak ramai. Karakteristik dari metode ini adalah pendidik lebih aktif memberikan pengajaran kepada peserta didik, sedangkan peserta didik hanya pendengar yang pasif. Sejak zaman Rasulullah, metode ceramah menjadi metode yang pertama kali beliau lakukan dalam menyampaikan wahyu Allah pada pengikutnya. Yang kedua, ada metode tanya jawab, yaitu cara penyajian dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru. Tujuannya adalah untuk membangkitkan pemikiran kritis, memperjelas konsep, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Metode ini menyampaikan pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik menjawab, atau sebaliknya, peserta didik yang bertanya dan pendidik yang menjawab. Yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Metode ini merupakan suatu metode atau cara yang dapat digunakan dalam kelompok belajar dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan dengan pendapat para anggota belajar. Pada zaman sekarang, metode diskusi banyak digunakan karena dapat merangsang siswa lebih aktif dalam berpikir dan berpendapat. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana proses yang harus dilalui peserta didik. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh konkret atau visual kepada siswa agar mereka dapat melihat dan memahami konsep dengan lebih jelas. Guru bisa menggunakan bahan fisik, visual, atau multimedia untuk mengilustrasikan ajaran atau konsep Islam. Yang selanjutnya ada metode hafalan. Metode hafalan dalam pendidikan Islam adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memusatkan perhatian pada penghafalan teks-teks suci Al-Quran, hadis, doa-doa, dan bahan-bahan penting lainnya dalam agama Islam. Metode hafalan memerlukan tingkat disiplin yang tinggi dari siswa. Mereka harus meluangkan waktu secara teratur untuk berlatih hafalan dan memastikan konsistensi dalam pendekatan ini. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan dalam pendidikan Islam adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tujuan dari metode ini adalah membentuk karakter dan perilaku siswa yang sesuai dengan norma-norma agama Islam.
Melalui pengulangan, siswa diajarkan untuk mengadopsi dan mempraktikkan kebiasaan positif sesuai dengan ajaran Islam seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan perilaku moral. Yang terakhir ada metode studi kasus. Metode studi kasus dalam pendidikan Islam adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan situasi atau kasus konkret sebagai titik fokus untuk mendiskusikan, menganalisis, dan memahami berbagai aspek keagamaan, etika, dan moral dalam Islam. Metode ini mungkin siswa mengaitkan ajaran Islam dengan konteks kehidupan nyata, memungkinkan pemahamannya lebih mendalam dan aplikasi praktis dari konsep-konsep keagamaan. Uraian materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada metode Carama. Kelebihannya yaitu lebih ekonomis, praktis, dan efektif untuk menyajikan informasi, konsep ilmu, dan gagasan. Suasana kelas lebih tenang karena semua peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik. Yang ketiga ada melatih pendengaran daya tangkap peserta didik sehingga dapat menyimpulkan pembelajaran yang diterima. Kekurangannya yaitu pendidik lebih aktif sehingga peserta didik menjadi pasif. Kekurangan membentuk keterampilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik sulit mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang diceramahkan. Yang selanjutnya ada metode tanya jawab. Kelebihannya yaitu melatih keberanian peserta didik dalam berpendapat. Perbedaan pendapat yang timbul dapat menghangatkan proses pembelajaran. Yang terakhir ada merangsang pengembangan daya pikir peserta didik. Kekurangannya yaitu menyita waktu lebih lama dan kurang terkontrol jika banyak pertanyaan yang dilontarkan. Ketika tanya jawab tidak sesuai dengan materi, kemungkinan dapat terjadi penyimpangan perhatian peserta didik. Pembelajaran kurang terkoordinir jika banyak pertanyaan yang belum dapat dijawab dengan tepat. Yang selanjutnya ada metode diskusi. Kelebihannya yaitu terjalinnya hubungan sosial antar peserta didik sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri, toleransi, demokratis, berpikir kritis, dan sistematis. Karena peserta didik aktif dalam pembelajaran, maka hasil diskusi dapat dipahami. Kekurangannya yaitu adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi, sulit menentukan hasil yang ingin dicapai, peserta didik sulit berpendapat secara ilmiah atau sistematis. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Kelebihannya yaitu dapat memusatkan perhatian peserta didik pada apa yang didemonstrasikan, memberikan pengalaman praktis, menguatkan ingatan dan keterampilan peserta didik, menghindari kesalahan peserta didik dalam mengambil kesimpulan. Kekurangannya yaitu persiapan dan pelaksanaan memakan banyak waktu, harus menggunakan peralatan lengkap agar efektif, sukar dilaksanakan jika peserta didik belum matang kemampuan dalam melaksanakannya. Selanjutnya ada metode hafalan. Kelebihannya, metode hafalan memungkinkan siswa untuk memperkuat koneksi dengan warisan keagamaan Islam dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Metode ini membentuk budaya hafalan dalam masyarakat muslim. Kekurangannya yaitu siswa mungkin bisa lupa akan yang dihafalnya. Terlalu fokus besar pada hafalan dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mendalam tentang makna dan konteks teks yang dihafal. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Kelebihannya dapat menghemat tenaga dan waktu yang baik. Tercatat sebagai metode yang paling berhasil dalam membentuk kepribadian peserta didik. Kekurangannya yaitu membentuk tenaga pendidik dan benar-benar dapat dijadikan tauladan dalam menanam sebuah nilai pada peserta didik. Metode pembiasaan mungkin tidak secara aktif mendorong siswa untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu metode studi kasus. Kelebihannya yaitu studi kasus mencerminkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan siswa untuk melihat aplikasi praktis dari ajaran Islam dalam konteks kehidupan sebenarnya. Siswa diajak untuk berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Kekurangannya yaitu studi kasus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menganalisis dan diskusi. Kasus yang dipilih mungkin saja tidak mencakup semua aspek kompleks dari ajaran Islam. Oleh karena itu, dapat membatasi dalam memahami agama secara menyeluruh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.